Suara apa? Apa deh? Sudah ada Prof suaranya. Udah ada ya. Tahu nih ada soal laptop tadi. Tadi yang file tadi. Yang keyword. Oke. Sebentar. Apa? Share screen-nya kelihatan? Muncul? Muncul Halo? Prof. Muncul Prof. Oh ya, Mas. Muncul. Ada ya? Mekanisme koordinasi. Ya. Mulai ya. Selesai. Nah itu maju. Sehingga saya nih minggu lalu kita sedang bicara tentang kata kunci proses keputusan ya dalam operasi ya. Mana ada 3 poin yang penting syarat, saya kira sudah saya jelaskan ya, yang syarat yang perlu dipenuhi sudah saya jelaskan ya. Kemudian bidang-bidang apa yang serempak dengan keputusan kan ya. Nah itu sudah salah sudah terangkan ya, bukan belum bidang. Udah ya, oke. Sampai kualitas Prof kemarin. Oh ya, baru poin ketiga nih. Yes, kualitas. Apa? Slide berikutnya. Proses keputusan. Prosesnya. Nah, yang ini belum kalau salah ya. Proses keputusan belum kan? Belum. Kita mulai dari sini ya. Jadi saya ulangi bahwa keputusan dalam operasi jasa rumah sakit itu ada 3 poin yang penting yang perlu kita perhatikan. Satu, syarat sudah saya terangkan, bidang-bidang yang cermat sudah saya terangkan. Nah sekarang bagaimana proses keputusan yang harus dilakukan di bidang operasi rumah sakit ya. Ini semua proses yang bersifat sistematik. Tentu saja bisa saja keputusan itu tidak mengikuti proses ini ya, bisa saja tiba-tiba ambil keputusan ini aja, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau dalam bidang ilmiah, bidang keilmuan, kita sebaiknya mengikuti suatu proses yang sistematik. Ada step-stepnya ya. Nah ini teori dari Herbert Simon ya ini, yaitu yang menyatakan bahwa keputusan yang sistematik itu hendaknya mengikuti proses ini, termasuk juga di bidang operasi jasa rumah sakit ya. Ini saya nyatakan langkahnya, tapi nanti ini panjang ceritanya ya, jadi tolong catat ya, intinya pengertiannya dan contoh-contohnya dicatat, karena kalau saya simpan di sini semua terlalu banyak ya. Tolong dicatat, lalu terus contoh-contohnya ya. Jadi proses keputusan itu dimulai dengan namanya proses intelijen atau tahap intelijen ya. Apa tahap itu? Tahap itu adalah tahap di mana kita menemukan, mendeteksi ada problem, ada masalah yang timbul dalam pekerjaan atau dalam bidang operasi yang kita tangani. Ulangi ya, tahap intelijen adalah tahap di mana
kita menemukan ada problem, ada masalah dalam bidang operasi, pekerjaan dan bidang yang kita tangani ya. Di dalam manajemen, masalah itu ditemukan bila terjadi perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Itu adalah masalah. Ya, itu harus saya ulangi. Kita menemukan masalah itu adalah kita menemukan perbedaan itu perbedaan yang signifikan ya, perbedaan biasa bukan perbedaan biasa, perbedaan signifikan antara apa yang kita inginkan, apa yang kita capai dengan apa yang kita miliki atau apa yang terjadi ya. Itu adalah masalah. Itu rumus umum ya, pasti dalam kehidupan biasa juga begitu ya. Ya contoh dalam kehidupan saudara sebagai dokter kan sama masalahnya begini kan. Misalnya contoh, saudara menyebutkan, oh pasien ini bermasalah, ya. Itu kalau ada perbedaan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Saudara ukur darah, ukur tekanan darah, ya. Temukan, oh ini pasien ini punya penyakit tensi tinggi, tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena seharusnya tekanan darahnya 120/80, ya ternyata tekanan darahnya 170/100 misalnya. Itu berarti kan ada perbedaan antara yang seharusnya ada 120/80, ternyata yang ada 170/100, kan itu berarti saya menemukan masalah kan. Nah, pasien ini bermasalah, itu tekanan darah tinggi. Sama itu juga ya. Jadi ini prinsip umumnya itu di mana-mana berlaku. Ya, nah sekarang kita kembali ke manajemen nih. Ini manajemen kan ya. Tapi saya katakan prinsip ini sama juga di masalah lain. Dalam manajemen ada persoalan manajemen kalau tadi ada perbedaan antara yang diinginkan, yang seharusnya dengan yang terjadi ya. Nah, misal contoh, saudara misalnya dijadikan manajer UGD misalnya ya. Nah, rumah sakit itu yang baik tentunya itu menentukan misalnya respon time, standar respon time. Pasien yang masuk ke UGD respon time itu misalnya sebut saja paling lambat misalnya sebut saja 10 menit lah ya, 10 menit harus segera ditangani, atau 15 menit lah ya. Kalau 10 menit rasanya kecepatan juga ya, 15 menit lah ya, 15 menit. Pasien sebut gede respon time 15 menit, artinya paling lambat ditangani dalam waktu 15 menit. Dia datang 15 menit kemudian paling lambat sudah harus ditangani ya, respon time kan. Itu standar ditentukan oleh rumah sakit. Saudara manajer UGD ya, manajer operasi UGD. Lalu saudara ngukur berapa waktu yang terjadi, waktu respon time yang terjadi di UGD Astrapipin ya. Saya sudah teliti dalam waktu 1 minggu misalnya ya, ukur ada pasien masuk berapa respon time-nya, oh ternyata sekian. Ada yang pasien masuk berapa respon time-nya, ternyata sekian, dan seterusnya. Lalu cari rata-ratanya dalam seminggu, ternyata rata-rata ini contoh aja ya, 20 menit 25 menit, rata-rata 20 menit respon time-nya. Kan tentu ada yang plus minus ya, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi average-nya 20 menit. Berarti saudara punya masalah, berarti UGD saudara punya masalah, karena yang seharusnya standarnya 15 menit, ternyata average time-nya, rata-rata waktunya 25 menit ya. Nah itulah tahap intelijen, menemukan masalah.
tentu untuk menemukan masalah ini harus ada usaha mencari informasi kan, ya kan? Ya, kalau saudara ingin tahu apakah dalam unit yang sudah pimpinnya itu ada masalah, dia harus cari informasi. Kalau sudah tenang-tenang saja, misalnya sudah jadi majelis-majelis UGD, tenang-tenang aja gitu ya. Ya, seluruhnya berjalan begitu saja tanpa saudara cari informasi, tanpa saudara hitung respon time, maka saudara tidak akan merasakan ada masalah. Ya, tidak merasakan ada masalah. Kecuali saudara mengukurnya, mencari informasinya. Diukur dalam seminggu rata-rata 20 menit, padahal standar dari rumah sakit 15 menit. Tuh, karena apakah saudara sadar bahwa ada problem di dalam operasi UGD ya itu. Intinya mencari tahap intelijen ini tahap di mana kita harus cari informasi ya supaya kita tahu ada nggak perbedaan antara seharusnya dengan yang terjadi. Nah, kalau tambah informasi, saudara tidak akan merasakan ada masalah. Seperti tadi kan, seperti orang yang kena darah tinggi tadi ya. Mungkin kalau dia tidak mengukur, kalau tidak diukur atau tidak mengukur diri sendiri, mungkin merasa tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau sudah kena stroke, ya ada masalah. Ya. Tapi kalau biasa-biasa aja tidak terasa apa-apa, kan banyak orang yang tekanan darah 200 juga nggak terasa ya. Nah, kalau tidak diukur, maka tidak tahu dia punya problem. Kalau tidak cari informasi, tidak akan tahu dia ada problem. Makanya tahap intelijen ini butuh informasi ya, butuh standar, butuh informasi ya. Oke, itu namanya problem identification. Dan dalam tahap intelijen namanya disebut problem identification, menemukan problem ya. Tentu ini tidak cukup sampai sini ya, dalam tahap intelijen ini tidak cukup sampai hanya problem identification. Harus masuk ke dalam namanya problem formulation, formulasi masalah ya. Jadi setelah menemukan problem identification, saudara harus masuk ke dalam tahap namanya masih tahap intelijen tapi ya masih tahap intelijen. Setelah menemukan masalah atau dalam tahap problem identification, saudara harus masuk ke dalam problem formulation, formulasi masalah ya. Nah, dalam formulasi masalah ini kita mencoba pelajari lagi secara lebih dalam. Kan tadi kalau UGD tadi kan kita baru tahu respon time kita di bawah standar. Nah, baru gitu kan, baru menemukan tuh. Nah, lanjutkan ini kita penelitian kita, ya lanjutkan dalami problem itu. Untuk mengetahui apa? Mengetahui kapan terjadi masalah itu, di mana masalah itu terjadi, ya. Kapan, di mana, dan seberapa besar masalah itu terjadi, ya. Misalnya ada problem gede tadi, misalnya, saudara coba pelajari, ya, perbedaan antara standard respon time dengan actual respon time itu kapan terjadinya? Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Nah, kapan terjadinya? Lalu berapa besar perbedaan standar dengan actual itu? Berapa besar terjadinya perbedaannya? Apakah pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari, atau pada malam hari? Gitu ya. Ya, nanti. Dalam kondisi apa responnya itu terlambat betul? Apakah dalam kondisi banyak pasien, kurang pasien, dan sebagainya. Ini digali sehingga sudah kenal betul problem itu. Itu namanya problem formulation ya. Ini tahap pertama ya, tahap intelijen. Di situ sudah melakukan problem identification dan problem formulation ya.
Ya, mudah-mudahan paham ya. Ini ketua kelasnya Adi ya, namanya siapa lupa lagi saya namanya. Adi ya, Adi. Ya, Prof. Ade, Prof. Ya, saya ingat saya paham Adi. Ya, insya Allah. Mantap. Nah, yang kedua setelah kita tahu problemnya ada, kita dalami problem itu, maka masuklah kita pada tahap namanya tahap desain, tahap merancang. Ya, nah, pada tahap ini, saya tanya dulu, Pak Adi, ini kuliah keberapa nih Pak Adi? Kita kuliah keberapa? Yang ketiga, Prof. Masa sih? Masa baru udah sampai sini cepat benar. Kalau salah keempat mesti. Coba tanya coba. Ya, baik. Nanti dilihat lagi, Prof. Ini lihat lagi ya. Ya. Keempat, Saya Prof. nggak yakin gitu. Keempat ya? Keempat. Yang pertama kan? Hah? Yang pertama nggak ada. Apa? Nah, saya masuk terus ya mas soalnya. Saya keempat betul ya, tapi nanti saya tanyakan ke dia lebih datang. Karena saya suka ngatur apa ya mas, ngatur materi ya. Oke, kita teruskan ya. Jadi yang kedua namanya tahap desain ya. Pada tahap ini ada dua yang harus kita kerjakan. Ya sudah kita kenali itu problemnya. Nah, maka tahap ini kita lakukan dua hal. Pertama, ya adalah kita mencari penyebab dari masalah itu. Mengapa masalah itu terjadi? Ya. Ini penting kita ketahui penyebabnya. Karena solusi yang kita nanti harus ambil itu adalah solusi yang harus sebut saja harus signifikan dampaknya, ya. Solusi yang sebut saja punya daya sembuh, daya perbaikan yang signifikan. Nah, makanya harus cari penyebabnya dengan baik, ya. Karena kenapa saya katakan harus punya daya, dengan kita mengambil penyebab, kita punya kemungkinan mencari solusi yang daya perbaikannya tinggi. Karena solusi yang kita harus ambil itu harus mengenai penyebab, harus mengenai penyebab. Nah, baru solusi itu punya dampak signifikan, dampak perbaikan signifikan. Kalau kita kenakan pada penyebab. Ya, ini kedokteran juga sama tadi ya. Saudara kan, kalau ada pasien sakit kan, sebenarnya sederhana aja. Ada pasien datang mengeluh pada saudara, dok, saya pusing, saya pusing. Tentu kalau saudara langsung ngasih obat paracetamol misalnya ya, nah itu nggak usah jadi dokter ya. Saya juga bisa itu, ya kan? Ya. Nah, tapi seorang dokter harusnya berpikir apa penyebab pusing ini, gitu kan? Ya. Setelah diperiksa, diukur tekanan darah, dilihat mata, dilihat dan sebagainya. Ya, ukur suhu dan sebagainya kan. Baru setelah mengetahui, oh ini pusingnya karena sebut saja tekanan darah tinggi. Lalu saudara kasih obat penurunkan darah, misalnya Atropril, Amodefin atau pakai standar depan dokter Ali, penurunkan tekanan darah yang pakai sartan namanya apa? Kalau sartan itu mah untuk ini. Iya. Ada sartan kan ya? Ada sartan, sartan. Ya. Ada sartan. Ya itu kan ada 3 tertib kan, ada yang satu ya, Modifin, Atropril, jangan sartan ya. Besok mau Setelah kasih itu kan obat itu, maka obat itu memberikan dampak signifikan. Antara itu kan pusing hilangnya gitu ya. Pusingnya hilang. oh itu cuma besok. Kenapa saudara bisa memberikan improvement yang signifikan? Karena
karena saudara punya Besok mau sodako si teteh sih. ya. Tapi kalau misalnya saudara mendeteksi ini Gimana? sakitnya karena influenza, flu, Nitip karena tadi virus misalnya, maka tentu Oh besok sodako pagi. meskipun gejalanya sama, Di? pusing, saudara tentu tidak akan memberikan katopril atau sartan ya. Yaudah, Terus saudara mungkin kasih penurun panas, mungkinnya antivirus dan sebagainya ya. Jadi beda Nyumbangnya berarti penyebab, ke mana? beda solusi kan? Betul nggak tuh tadi? Betul nggak? Ya, penyebab beda solusi kan? Nah, ya, kalau ingin tepat solusinya dalam manajemen juga sama. Kalau sebagai tepat solusi saudara harus tahu dulu penyebabnya, baru solusinya signifikan ya. Jadi kalau tadi misalnya saudara menemukan problem bahwa actual response time itu berbeda jauh dengan standar response time. Oh di mana? Standarnya 15 menit, Udah actualnya pesan belum? 20 menit. Nah, cari penyebabnya ya. Nah, Cari Kak penyebab. Iga coba aja tuh. Betul kalau dalam manajemen ya Besok kalau pas beda dengan kedokteran gitu Nggak ya. apa-apa. Dalam manajemen Besok pas banget mau saudara bagi-bagi. bisa apa sih nanti? ya Pas melakukan banget, pengamatan. pas banget besok mau Kalau baksos pengamatan di dekat ini pasar baru bagi-bagi makanan. Apa ini terjadi? Kalau mau Ya, itu bagi-bagi makanan. bisa melakukan percobaan juga. Nasi. Misalnya Kalau mau kalau tambah bareng orang respon nanti aja tambah bagus itu ya. aja misalkan Nah, itu kan berapa uang percobaan kan. kita ke Kalau Kak Iga, terus ditambah di respon besok rate biar tambah bagus bareng ya. ngebaginya Ya. jam 7 kemana Jadi bisa gitu, melakukan bareng. bisa juga melakukan interview kan. Sama Apa, teman-temannya Kak Iga ya. saudara Siapa aja? saya ada dokter yang melakukan menangani ini. Kenapa saudara kok nggak Yang mau umroh nggak katanya. sigap gitu ada pasien Ada karena ada begini teman-teman kan Kak seperti Iga itu ya. 4 orang mau bagi-bagi juga besok. Jadi bisa melakukan percobaan, pengamatan dan sebagainya. Interview Bukan, dan sebagainya. beda lagi. Sehingga temukanlah penyebabnya. Apa penyebabnya? Orang Kuningan, dokter juga Mungkin ya. penyebabnya tidak simpel, tidak sederhana, Tidak tidak satu. semua. Mungkin juga beberapa. Ya udah Bisa coba terjadi, telepon Kak Iga kan? nih ya. Ya. Iya nggak apa-apa coba cek. Nah, itu yang paling penting. Cari Kak Iga besok penyebabnya. mau cara kamu Supaya bilang tadi gimana? Kak Iga besok mau solusi bakso. saudara, solusi Udah. yang Tadi aku udah nanya. memberikan dampak signifikan ya. Ya. Nah, salah satu penyebabnya yang pertama tadi ya, Kayaknya sih penyebab. jam 8 lah. Yang kedua, saudara mencari Nggak informasi. tahu tak makanya. Dia cuma ngomongnya mau bagi-bagi makanan doang. Bagaimana cara untuk menangani penyebab tadi? Cari solusi ya. Mencari solusi Terus yang Kak ini Iga kalau jadi kabarin. tentu Dan aku juga bisa yang saja, anak yatim saudara. kata Nema jadinya minggu depan. kita bisa juga ya. Tapi kalau yang Itu tadinya ilmiah mau yang ikut sunatan masal yang hari saudara Minggu. tentu Cuman kan orang kado gede. ya Kata saja Nema kan daftar kan mencari ya. literatur. Udah nggak usah Cari. ke jalak sana udah di rumah aja Cak. katanya. Nah, satu bisa ilmiah nih. Satu orang, Ah, satu ya. orang. Ini belum tentu ada ya di Terus rumah tadi sakit. katanya ngabarin Kalau udah Meja minggu ini apa ya? sebenarnya ada. yang anak Ya, yatim knowledge jadi management. jadi Ya. besok pagi ya. Kalau di Jadinya minggu teori, depan. di teori ya. Kalau di rumah sakit saya Nah, yakin Jumat depan katanya. belum ada mungkin. Tapi mungkin ada mudah-mudahan ya. Kalau ada bagus ya. Namanya knowledge Coba aja management. kamu coba telepon Ya. kayak gaya. Apa itu knowledge management? Jadi begini. Kamu jadi ke Jagara. Prinsipnya begini prinsipnya ya. Oh, ya udah. Bahwa orang yang kerja di rumah sakit Enggak, ataupun kuliah. di perusahaan juga sama Praktek. ya. Tapi jam 8 Itu ya. pasti dari pengalaman dia, Enggak aku. dari dia belajar, bisa baca buku, dari diskusi dengan orang lain dan sebagainya lah. Ya. Maka dia akan punya knowledge. Nah, termasuk ikut seminar juga kan kalau dokter sering ikut seminar ya, sering ikut seminar dan sebagainya. Pasti dari situ dia punya knowledge. Dia istilahnya create knowledge, ya create knowledge. Kan ayah ngurusin ianya. SIP. Kalau cerita, Berbagai kalau bentuk sewu. cari bukunya ya, cari bukunya. Uang iuran tahunan Namanya, teman. Iya tuh. Karena bukunya itu judulnya tanggung Enterprise Create Knowledge. kamu Ya. tanggung jawab nang. Kalau dalam buku itu contohnya ini Kan masih ada sejuta 150.
Cuma mah 200. Pedagang ya, Cuma pedagang lanjut nah. atau marketer dari Kalau apa tuh kayak urus kan dapat teh. apa Teh mundur yang sendiri. rumah sakit yang kalau nggak bayar tuh Kita jaga agak atau apa diantar. lupa sih namanya JP ya apa Habisnya kan BPJS tiba-tiba silahkan on cam. BPJS asuransi ya asuransi saya sendiri kata itu asuransi marketing dari marketer asuransi dia kan berpengalaman kan di Cina. dalam bukunya ya berpengalaman dia jual asuransi itu Bagi-bagi makanan. sakit ini jual asuransi ke perusahaan ini nah disitu kan dia pengalaman bahwa ternyata dia bisa menjual asuransi itu dengan syarat-syarat tertentu itu pengalaman yang knowledge yang Udah disuruh DM tadi. Dan sebagusnya knowledge itu jangan dibuang tapi disimpan ya disimpan tuh ya nah, juga sama di rumah sakit juga seharusnya dokter yang atau menangani DM atau IGD, dokter Elena. apa dan sebagainya kan selama dia praktek selama dia baca buku selama dia benar menciptakan sebuah knowledge tentang apapun misalnya tentang UGD misalnya ya nah, sebaiknya knowledge yang di-create ini harusnya ditulis dimasukkan ke dalam komputer ya nah, jadi ada knowledge creating ada knowledge storage itu basic knowledge management ada knowledge creating ada penciptaan knowledge ada knowledge storage jadi knowledge itu jangan dibuang tapi simpan knowledge itu ya. Nah, kalau zaman sekarang knowledge management itu dipinjam oleh komputer, simpannya di database komputer, gitu, database komputer ya. Jadi meskipun dokter tadi sudah mungkin keluar dari rumah sakit mungkin atau sudah pensiun mungkin ya, knowledge-nya tinggal tuh di storage-nya komputer. Tinggal di situ. Nah, kita ini, bapak-bapak ini yang memimpin UGD, itu bisa akses ke komputer, ke database komputer, mencari knowledge yang berhubungan dengan UGD, yang diciptakan, yang di-create oleh dokter-dokter terdahulu. Gitu, ya. Sehingga knowledge-nya itu tinggal di situ. Saudara pernah nggak menggunakan Google misalnya, menggunakan ChatGPT, ya? Pernah nggak? Dr. Adi pernah nggak dengar itu? ChatGPT pernah dengar nggak? Iya, pernah dong. Kan? Pakai Prof. Pakai, ya. Sebelum coba kalau itu kan sebetulnya sebuah database yang besar tentang apapun. Kalau sudah mencari misalnya apa ya, atau kalau terang saya belum pernah ya, tapi kalau dalam medsos saya suka cari itu, saya cari bagaimana sih menghitung sampel, hanya tuh ChatGPT ada tuh keluar, gitu ya. Itu sama tuh dengan knowledge management, ya. Nah, ya, jadi para dokter atau para manajer di rumah sakit itu sebagusnya meng-create knowledge, simpan di komputer. Mungkin komputernya di rumah sakit ya. Ya tentu kalau di sini kalau bagusnya komputernya itu berupa sebuah komputer network, jaringan komputer. Jadi bisa diakses dari manapun. Ya, itu dari ChatGPT kan. Ada manajer UGD. Ini ada problem ini nih. Coba cari nih dengan menggunakan knowledge management cari nih. Ada nggak pengalaman dokter yang pernah menangani problem ini? Nah, itu satu cara mencari juga ya, mencari informasi untuk memecahkan masalah itu. Ini bisa dipahami nggak ya? Jangan-jangan saya ngomong tapi kacau aja gitu. Bisa dipahami ya menurut tadi ya? Bisa dipahami ya? Ya. Mungkin sumber data mungkin ya, Prof. Ya, sumber data tapi ini knowledge yang disimpan. Ya. Kalau data kan fakta, Ya. data itu facts, fakta. Kalau ini knowledge yang disimpan, ya. Udah kan? Ya. Tapi belum rasanya sih
Saya belum mendengar di rumah sakit ada begitu. Nah, ilmunya disebut knowledge management ilmunya ya. Ilmunya ya, disebut knowledge management. Dari teorinya juga ada itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah apa namanya sumber informasi kalau kita punya problem. Ya, tadi kan di UGD kita punya problem ya. Apa respon time kok jauh bener nih actual sama standar response time. Kalau ada mungkin dulu dokter ada yang punya pengalaman itu pernah mengalami masalah ini, simpan di komputer sehingga yang lain bisa belajar. Nah, itu knowledge management prinsipnya ya. Kalau paling besarnya lagi namanya learning organization. Kalau teori gedenya itu namanya learning organization, organisasi belajar. Nah, kalau kita bisa menciptakan ini, maka organisasi rumah sakit bisa menjadi organisasi yang hebat ya, karena knowledge-nya itu selalu tinggal di sana, orang bisa belajar. Nah, ini tentu butuh usaha ya. Nah, ini kembali ke sini. Jadi kalau kita punya knowledge management, kita punya knowledge storage, ya maka ini menjadi sumber kita untuk mencari solusi ya. Nah, jadi sekali lagi dalam tahap desain, satu kita cari penyebab, dua kita cari informasi ya, tadi bisa kita cari dari literatur, bisa cari dari knowledge storage, bisa cari dari diskusi dan sebagainya. Nah, pokoknya cari informasi ya. Jadi satu cari penyebab, dua cari informasi, tiga kita mencari alternatif solusi. Yang berdasarkan informasi tadi, kita pikirkan apa alternatif solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah yang kita hadapi. Ya, saya ulangi ya. Di desain itu pertama cari penyebab, dua cari informasi yang bisa membantu kita mencari solusi, ketiga baru kita mengembangkan alternatif solusi. Nah, di sini kita jangan sebut saja cukup puas dengan satu alternatif, jangan. Karena makin banyak alternatif itu makin bagus. Makin banyak informasi, makin kita kreatif, makin bisa banyak alternatif solusi. Itu paling bagus. Ya. Jadi sekali lagi jangan asal ini aja lah, jangan. Saya kembangkan dulu alternatifnya. Apa kreatifnya. Nah, itu yang ketiga ya, saya ulangi, satu penyebab, dua cari informasi, tiga kembangkan solusi, keempat kita kembangkan namanya decision criteria, kriteria keputusan ya. Apa itu kriteria keputusan? Itu ada kriteria yang kita jadikan dasar untuk memberi alternatif solusi. Jam berapa deh? Jam berapa? Jam 50. Ya, itu adalah kriteria itu adalah dasar atau kriteria kita memilih alternatif ya. Tentu kriteria bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Tapi yang paling sering digunakan adalah cost biaya dan kedua efektivitas ya, cost dan ini banyak, tapi saudara bisa menciptakan yang lain. Tapi yang umum digunakan adalah cost dan efektivitas. Artinya apa? Artinya kita akan memilih alternatif dengan cost yang sebut saja reasonable tapi efektif ya. Dari sekian banyak alternatif kita coba cari reasonable cost dan efektivitas yang tinggi ya. Nah, kalau kita mengambil dua kriteria ini, maka dua kriteria ini kita gunakan untuk menilai alternatif solusi. Atau dengan kata lain, setiap alternatif itu kita nilai dari sudut cost dan efektivitasnya. Kita nilai dari sudut cost dan efektivitasnya ya. Misal tadi kita ingin menangani
ketidakmampuan mencapai respon time dan begini. Misalnya ketemu nih, alternatifnya pertama tambah dokter, tambah perawat, ya, bisa kan, salah satu juga kan, tambah misalnya tambah alat, misalnya, ya, juga kan, dua-duanya, alat dan orang kita tambah. Tidak apa itu, ya, dan lain-lain yang saudara mungkin lebih tahu lah ya daripada saya ya, kan bahwa saya tidak saya aja ya, tapi sudah sering menangani itu ya mungkin lebih kreatif gitu ya. Bagi kalau tadi ada yang setengah hebat lagi ya, sebetulnya 3 aja dulu, tambah orang, dokter dan perawat, tambah alat, yang kedua, yang ketiga tambah orang dan tambah alat. Ya, jadi satu, dua dan tiga. Ya, ini saya beda slide-nya, jadi saya hanya bisa berkata-kata nih. Tapi kebayang nggak ya? Tadi kebayang nih kata-kata saya. Jadi kita 3 punya alternatif. 1, tambah orang, dokter dan perawatnya. 2, tambah alat. 3, dua-duanya kita tambah alat dan orang. Bisa kebayang? Betul tadi? Ada Prof. Ditambah mungkin ruangannya diperbesar berapa bednya diperbesar, ditambah bed. Jadi Atau bednya masuk dalam alat aja, masuk dalam alat ya. ya Ya, jadi 1, tambah orang, dokter dan perawat. 2, tambah bed dan alat. 3, dua-duanya gitu ya. Lalu tentu, lalu karena kita punya 2 kriteria, yaitu cost dan efektivitasnya, kita ukur. Kalau alternatif 1 kita lakukan, tambah orang saja, berapa costnya? Ini kan ada costnya kan, ada tambah biaya kan, ya, saya tambah, ya tambah bonus, ya tambah ya, mau ditambah mungkin ya, inisiatif ditambah, terserah lah itu, masalah rumah sakit. Lalu berapa biaya tambahannya kalau kita melakukan yang pertama, dan sejauh mana dia akan ya, tolong yang ini yang ngobrol di unmute ya, di mute. Misalnya costnya X rupiah, lalu efektivitas ya misalnya sedang aja lah ya, misalnya. Lalu kedua, tambah alat, tambah bed, costnya sekian rupiah, rupiah. Nah, efektivitasnya misalnya sebutnya rendah, yang kedua sedang, yang pertama sedang, yang kedua rendah. Dua-duanya kita combine, tambah dokter, tambah perawat, tambah bed, tambah alat, ini cost yang paling tinggi, Z rupiah, efektivitasnya paling tinggi juga, nah gitu ya. Nah, 3 alternatif kan. Nah, jadi pertama saya katakan tadi, cari penyebab, 2 cari informasi, untuk mencari solusi, ketiga mengembangkan alternatif, keempat menilai alternatif dari sudut kriteria keputusan. Nah, kita sudah kata yang keempat nih. Nah, kelima kita pilih the best solution, ya, kita pilih the best solution, ya. Nah, tentu ini memilihnya tentu melihat tadi, kalau saya sebut tabel lah ya, tabel pertama kita hanya tambah orang saja, cost tambahannya X rupiah, efektivitasnya sedang. Atau kedua hanya tambah bed dan alat, costnya X rupiah, efektivitasnya rendah. Yang ketiga, dua-duanya kita combine, harganya juga paling mahal dan efektivitasnya paling mahal. Mana yang kita pilih? Nah, ini tergantung pada mana yang kita paling pentingkan, ya. Apakah kita mementingkan cost, biaya? Artinya kita tidak mau memecahkan masalah dengan cost yang mahal. Berarti kita ambil alternatif dengan cost yang paling rendah. Berarti kita pilih yang 2.
hanya tambah alat dan bed saja. Ini paling rendah kan, biayanya kan. Tapi kalau kita punya pikiran lain, saya ingin membuat aktivitas lebih tinggi, respon time-nya harus dekat sekali dengan standar. Berarti kita ambil yang 3, karena yang paling tinggi efektivitasnya, ya. Gitu. Nah, kita ingin mau ya cost-nya nggak terlalu mahal, efektivitasnya sedang aja, ya bernama. Ya. Bayang nggak Pak? Dr. Adi kebayang nih keputusannya? Bayang ya? Ya, bayang. Ya. Oke. Nah, jadi kita dalam tahap 2 ini, dalam desain ini, ya setelah kita temukan alternatifnya, kita yang tahap yang tadi, tahap ketiga berarti ya, tahap ketiga adalah memilih choice. Satu desain, satu intelijen, 2 desain, 3 choice, memilih. Ya, kita pilih yang terbaik. Misalnya kita pilih alternatif pertama, tambah orang, lalu efektivitas cost-nya juga sedang, efektivitasnya juga sedang. Kita pilih itu, ya. Jadi pada tahap choice 3 ini kita pilih nomor 1, ya. Ingat ya. Jadi saya ulangi supaya sudah kacau. Tahapannya ada 4. 1, cari penyebab, 2 desain, 3 choice, memilih. Ya, tapi di setiap tahap tadi ada sub-sebabnya, ada sub-tahapnya. Dalam tahap mencari penyebab, ada problem identification, ada problem formulation. Dalam tahap desain, ada tahap mencari penyebab, mencari informasi, mengembangkan alternatif solusi, menentukan kriteria keputusan, menilai alternatif dan sudut kriteria. Nah, lalu setelah ini selesai, setelah desain selesai, masuk ke tahap 3, choice, memilih the best solution. Itu di sini misalnya kita memilih nomor 1, itu tambah dokter, tambah perawat, efektivitasnya sedang, ya. Itu kan? Tahap 3. Tahap 4 adalah tahap implementation dan evaluasi, ya. Tahap ini ada 2, implementation dan evaluasi, penerapan dan evaluasi. Makanya sub tahapnya ada 2 juga. Pertama, penerapan, yaitu solusi yang kita pilih, ya, the best solution tadi, yaitu menambah orang, dokter, perawat. Hanya itu saja kita tambah, kita laksanakan, ya. Mungkin kita minta ke direktur rumah sakit, ini kita ingin meningkatkan respon time nih, jangan ditambah. Sekarang dokternya cuma ada 1 shift, cuma ada 3 misalnya, perawatnya ada 4 misalnya, jangan tambah jadi 5 dokter, 10 perawat misalnya, ya. Disetujui itu, oke. Untuk membuat pelayanan meningkat, kita tambah 5 dokter, 10 perawat, ya. Misalnya, ya. Itu implementation, ya. Dan jadwalkan tiap shift 5 dokter, 10 perawat, jadwalkan. Itu implementation. Nah, ya setelah kita implementasikan sekian lama, mungkin cukuplah 1 bulan, 2 bulan kita implementasikan, kita evaluasi, ya. Evaluasi ini kita tujukan untuk menilai apakah solusi yang kita pilih itu memberikan dampak signifikan, memberikan dampak perbaikan signifikan, ya. Kita lihat, bisa nggak memberikan dampak signifikan nggak? Ya. Caranya gimana? Nah, ini cari lagi informasi, ya. Nah, misalnya tadi kita coba teliti, cari data. Setelah implementasi, ya,
Tapi jangan terlalu dekat dengan waktu fermentasi, jangan. Jadi kalau kita akan fermentasi, beri kita jeda waktu misalnya sebulan, supaya kondisi normal. Jangan kondisi awal belum normal ya, belum normal. Ya misalnya kita tambah perawat 10, dokter 5, tapi kan mungkin mereka belum terbiasa menangani UGD, atau mungkin belum terbiasa kerjasama dengan dokter lain kan ya, belum terbiasa dengan kondisi UGD, kan itu belum normal. Makanya harus dikasih jeda dulu ya, mungkin sebulan kasih jeda ya, supaya kondisi normal, supaya mereka sudah biasa bekerja di UGD. Nah, itu kondisi normal. Setelah normal sebulan, tadi setelah sebulan fermentasi kita cari data ya, misalnya dalam seminggu, cukuplah seminggu misalnya, cari data, ukur ada pasien masuk ya pagi-pagi, berapa nih respon time, catat sekian. Ada pasien kedua, ukur lagi waktunya, siang ukur lagi waktunya, dan seterusnya sampai malam ya. Lalu itu rata-ratanya. Kalau terjadi penurunan, tadi kan awalnya kan respon time standar dari 15 menit, ternyata yang terjadi actual respon time itu 20 menit. Setelah diimplementasikan, ternyata turun. Mungkin belum mendekati 15 menit, tapi bila turun jadi misalnya sebut saja jadi 17 menit, itu sudah ada tanda baik. Ada tanda baik, ya. Tanda baik. Ya, jam berapa deh? Ya, Nah, tanda baik tuh. Berarti apa yang kita kerjakan, solusi yang kita ambil tadi menambah dokter dan perawat sudah merupakan langkah baik. Merupakan langkah baik, ya. Karena memberikan dampak signifikan kan, 25 turun 17 kan sesuatu yang signifikan, tapi belum optimal karena standarnya belum seni ya. Nah, kalau ini terjadi, maka kita harus melakukan tindakan intensifikasi dari solusi yang kita sudah peroleh. Nah, sudah kita pilih, sudah kita pilih. Tadi kan solusinya dokter kita tambah, perawat kita tambah kan. Nah, mungkin ini belum intensif pemanfaatannya, mungkin penjadwalannya belum intensif, mungkin cara kerjanya belum intensif, ya. Mungkin sistemnya belum intensif. Nah, jadi lebih detail ininya observasi kita pada internal condition. Jadi kita tingkatkan intensifikasi dari sistem kita dengan melakukan observasi terhadap internal condition. Mungkin jadwal, mungkin alat kurang bagus, mungkin cara kerja yang kurang bagus, mungkin sistem penerimaan pasien yang itu yang lebih internasif dan lebih detail ya. Karena solusi sudah menunjukkan indikasi bagus, turun dari 25 menjadi 17 menit, tinggal ditekan lagi jadi 15 menit. Nah, ini tinggal menekan internal condition ya. Itu kondisi yang bisa terjadi ya dalam evaluasi fermentasi, ternyata menunjukkan hal positif ya. Tapi kalau bagaimana kalau ternyata perbaikannya tidak terjadi ya, misalnya ya 20 menit angkanya 20 menit misalnya ya, kan mintanya 15 menit ya. Dokter sudah lakukan langkah-langkah ini, tetap 25 menit respon time. Nah, ini harus looping ke atas. Jadi lebih berat kalau sebenarnya, usaha lebih berat. Kalau tadi kan tinggal
melakukan intensifikasi pada internal condition ya. Jadi kan kalau tadi saya katakan, wah udah turun bagus ini ya. Ya, seperti saudara kan kalau meriksa dokter, meriksa pasien juga sama kan, udah bagus temperatur udah turun kan, ya pasien udah boleh dokter udah pulang kan, udah boleh, ini mah di rumah aja dirawatnya gitu ya, tinggal perbaiki ini gitu kan, itu artinya perbaikan sudah terjadi secara signifikan, cuma tinggal diintensifkan. Kan sama juga untuk mengalami pasien juga sama gitu ya, sudah terjadi perbaikan signifikan, tinggal dilakukan intensifikasi dalam perawatan, bisa di rumah gitu kan, gitu sama ini juga ya, itu kan itu lebih mudah kan. Tapi gimana angker keneh 20 menit, nah ini kita harus looping ke atas lagi. Nah, ini pekerjaannya lebih berat ini. Itu kita mulai dari mungkin nomor 1 udah ketemu ya, nomor 2 mungkin penyebabnya salah, kita menemukan penyebabnya sebenarnya bukan itu yang misalnya ya. Jadi langkah kedua kan kita desain kan, langkah kedua desain. Pertama kan intelijen udahlah kita temukan bahwa memang belum menurun, langsung ke tahap desain. Nah, bisa ada 2 kan, 1 menemukan masalah, menemukan penyebab, 2 mencari informasi. Mungkin penyebabnya ini kita salah mencari, ya. Mungkin informasi harus kita perluas lagi. Nggak cukup dengan literatur, kita harus interview, kita kalau bisa ada knowledge management tadi, kalau bisa ada comparative study dengan tempat rumah sakit lain, macam-macam. Cari informasi lebih banyak lagi. Mungkin ketika mencari solusi, kita perlu menggunakan FGD, focus group discussion, lagi kan, ya. Mungkin ketika menilai alternatif kita harus kembangkan gitu ya, macam-macam. Jadi kita rombak, kita gunakan usaha yang lebih keras lagi dan untuk menemukan solusi. Kamu solusinya terapkan lagi, evaluasi lagi. Biasanya kalau begitu dia menunjukkan hal yang baik biasanya ya. Kalau kita sudah berusaha keras seperti tadi yang saya katakan, biasanya ada perbaikan signifikan ya biasanya ya. Nah, itu ya, jadi ini proses keputusan yang seyogianya kita gunakan di rumah sakit untuk membuat kualitas pelayanan rumah sakit menjadi lebih bagus. Ya kan kalau misalnya mungkin saudara bisa tekan respon tanya sampai 15 menit, mungkin pasien lebih senang kan, karena saudara tahu kan pasien yang masuk UGD itu adalah pasien yang kesakitan ya. Kalau dia misalnya contohnya lah, Dokter Adi pernah nggak sakit batu ginjal, contoh saya tanya, pernah nggak? Jadi pernah Prof. Sakit luar biasa kan? Wah, sakitnya malu sakit sekali. Saya juga pernah ya. Saya tanya, sakit sekali. Nah, kata begini, dibiarin lama, wah itu mah namanya keselnya luar biasa ya, keselnya luar biasa. Tidur nggak enak, duduk nggak enak, dan sebagainya. Nah, kalau cepat bisa tangani, 5 menit sudah ditangani, wah senang sekali tuh, senang sekali. Kasih painkiller, wah udah tenang, senang sekali ya. Berarti kalau kita melakukan ini, kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami kan nih? Bisa dipahami ya? Waktu tadi bisa dipahami semuanya? Halo? Ya, paling ya ini Prof, yang kalau intelligence itu kan tadi kan ada 2, itu problem identification dan problem formulation. Maksudnya di sini intelijen. Arti intelijen di sini tuh maksudnya apa ya Prof? Tadi kan kalau desain kita bisa membayangkan keputusannya kita desainnya seperti ini, pilihan choice itu ada. Tapi kalau intelijen kan
kayak misalnya apa kenapa Prof disebut intelijen? Itu kan itu mah teorinya di Ray Simon Ya, ya, jadi maksudnya begini kan, seperti apa tuh, kita perlu sebut saja jangan tenang gitu ya, jangan jangan ya sepertinya semuanya apa jalan dengan baik, jangan, nggak boleh gitu. Kita harus terus memantau. Intelijen itu memantau, maksud intelijen di situ memantau ya, memonitor pekerjaan-pekerjaan yang kita tangani, kita pantau. Jadi jangan tenang, oh semua udah jalan bagus kok, tenang aja. Nah, jangan begitu. Harus mengobservasi, memantau, memonitor pekerjaan yang kita tangani. Nah, itu intelijen ya. Jadi menggunakan kemampuan kita, intelijensia kita untuk memantau, memonitor apa yang terjadi di pekerjaan kita. Karena kalau tidak dipantau, seperti tadi kan, kita tadi sampai mungkin itu standar time sebut saja 15 menit, respon time 15 menit ya. Kalau kita tidak melakukan intelijen, tidak kita gunakan pikiran kita untuk memantau, maka kita akan merasa wah semuanya going well, semuanya berjalan baik. Kalau tidak dipantau, ya. Tapi kalau kita pantau, kita teliti, kita ukur data-datanya, ya, baru kita tahu oh ternyata something wrong happening my job, gitu kan, ya. Nah, baru timbul itu. Tapi kalau kita nggak memantau, tidak memonitor, semuanya dirasakan baik-baik saja. Tapi kalau kita pantau, kita observasi, maka ternyata di situ ada problem. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara tidak pernah mengukur tekanan darah, tidak pernah mengukur gula, ya, kan rasanya baik-baik saja gitu kan ya, kecuali kalau stroke ya. Baik-baik saja kan, tapi ketika kita ukur tekanan darah, wah baru kita kaget. Kita monitor tekanan darah, oh ternyata saya punya problem ini. Nah, itu intelijen ya, memantau, memonitor, menggunakan pikiran kita untuk mengobservasi apa yang terjadi. Itu Pak intelijen. Nah, Radia? Ya, Prof. Terima kasih. Ya, oke lah, saya kira waktunya sudah habis ya. Kita akan masuk ke bahan juga, tapi karena banyak bahannya, ya, kita tunda aja lah minggu depan ya. Kita ketemu lagi jam yang sama, waktu yang sama, hari yang sama. Kita akan masuk ke topik namanya strategi operasi jasa rumah sakit ya. Itu hari yang lama itu, mungkin dua hari pertemuan baru selesai ya. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Prof. Ah. Terima kasih, Bro.